Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM 2217249. Saya berasal dari Bogor, Fisika 5B. Hobi saya adalah membaca buku dan menggambar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep Islam dan sains. Yang pertama yaitu relasi antara agama dan sains menurut Ian Barbour. Jadi Ian Barbour, beliau menulis buku tentang agama dan sains. Bukunya cukup panjang, sekitar 300 halaman. Jadi pandangan beliau saya akan menjelaskan menggunakan paper jurnal yang saya baca. Judulnya yaitu The Language of Science and Religion, An Approach to Understand the Encounter Between Science and Religion, according to Ian G. Barbour. Penulisnya adalah Fitria dan Haikal Al-Ghifari. Menurut mereka, kemajuan ilmu pengetahuan dapat dianggap sebagai cerminan dari perkembangan zaman, yang dianggap sebagai sumber pembangunan saat ini. Sementara itu, agama diposisikan sebagai esensi yang tidak berubah dan kaku. Secara umum, tantangan yang dihadapi adalah memahami hal-hal yang tidak berubah, yang tidak berubah dalam agama, dan relativitas ilmu pengetahuan yang selalu berubah, serta bagaimana sains menanggapi agama dan sebaliknya. Kemudian yang pertama adalah kesamaan. Metode yang dikaitkan dengan sains dan agama yaitu interaksi dua sisi antara pengalaman dan interpretasi yang dianut oleh komunitas yang digunakan secara referensial dan realistis, jaringan konseptual yang terkait dievaluasi secara koheren, dan cakupan dan pengalaman terhadap pengalaman. Kedua, perbedaan antara keduanya adalah tingkat keterlibatan pribadi lebih tinggi dalam agama daripada sains. Pengetahuan yang diungkap dalam pengalaman historis tidak dapat dibandingkan dengan sains. Fungsi agama adalah untuk membangun komitmen dan menjalankan ibadah, dan aspek kognitif yang cenderung lebih diabaikan oleh analis linguistik. Validitas intersubjektif dari keyakinan agama lebih terbatas daripada teori ilmiah. Agama lebih banyak menggunakan kata pelaku, sedangkan sains menggunakan istilah pengamat. Ketiga, integrasi menurut Barbour dapat dicapai dengan dimulai dari natural teologi atau teologi alam. Teologi ini memiliki arti khusus yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran agama-agama berdasarkan bukti ilmiah. Mengacu pada 4 perspektif dalam tipologi Barbour, yaitu konflik, independensi, dialog, dan integrasi, ia cenderung pada dua perspektif terakhir, yaitu dialog dan integrasi. Meskipun tidak ada pernyataan yang jelas apakah dukungan terhadap integrasi lebih kuat dibandingkan dengan dukungan terhadap dialog, Barbour mendiskusikannya sebagai sebuah proyek yang berpikiran terbuka, yang berkontribusi dan melindungi alam dan agama atau teologi alam. Menurut Barbour, teologi alam sebagai pilihan yang tepat adalah sebuah integrasi yang dimulai dari tradisi keagamaan yang didasarkan pada pengalaman religius dan pengetahuan yang diwahyukan secara historis. Ia berpendapat bahwa tradisi keagamaan harus dari tradisi keagamaan yang didasarkan pada pengalaman religius dan pengetahuan yang diwahyukan harus dirumuskan kembali dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Kontribusi memungkinkan perspektif baru dalam mensintesiskan perselisihan antara agama dan sains. Namun dalam mengimplementasikan ide-idenya, teori tidak akan memadai jika tidak memiliki dasar yang kuat. Penerapan membutuhkan konsentrasi dan fokus dari setiap aspek, baik agama yang dianut maupun pengembangan ilmu pengetahuan, yang berarti teori integrasi Barbour tidak dapat dilakukan tanpa metodologi tertentu yang cenderung pada konsep agama tertentu yang dianut. Menurut saya, hubungan Islam dan fisika tidak bisa dipisahkan. Ini dikarenakan fisika sebagai inti daripada sains itu sendiri. Jika kita bandingkan bidang sains lain, fisika adalah bidang sains yang terfokus pada mempertanyakan segala hal, mencari maknanya, mempelajari rahasia alam semesta melalui perhitungan, eksperimen, serta hipotesis-hipotesis dan teori-teori yang dinyatakan berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh para peneliti. Sehingga fisika bersifat paralel dengan agama, di mana dalam agama seorang muslim diperintahkan untuk menjalankan perintahnya tanpa mempertanyakan alasannya, yaitu bersifat dogmatis. Akan tetapi kita juga dituntut untuk belajar, sehingga Islam dan fisika adalah satu kesatuan. Kemudian perbedaan fisika di UIN Banten dan univ lain yang paling mencolok adalah ketika kita menanamkan nilai-nilai agamis, yang mana dalam konteks ini yaitu menyatukan nilai dari kedua perspektif, sehingga kita mendapatkan nilai baru. Salah satunya adalah dengan adanya mata kuliah filsafat umum
juga Islam dan sains, di mana kita tidak hanya menerima mentah suatu pendapat, tetapi juga kita dituntut untuk mencari dan menanyakan alasannya. Kesan saya untuk mata kuliah Islam dan Sains adalah adisi atau tambahan yang sangat baik, sebuah testamen bahwasanya bidang ilmu fisika tidak bisa dilepaskan dari ilmu filsafat, di mana pada ilmu filsafat kita bertanya tentang segala hal, dan dalam agama Islam meskipun kita harus bersifat dogmatis, tapi kita juga diperintahkan untuk belajar, sehingga memang pada dasarnya Tuhan memerintahkan ciptaannya untuk selalu berkembang, yaitu dengan belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.